Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Dalam psikologi Carl Gustav Jung, shadow adalah bagian dari diri yang tidak kita akui, kita tekan atau kita sembunyikan dari kesadaran. Ia hidup di alam bawah sadar bukan karena jahat, melainkan karena tidak cocok dengan citra diri yang ideal yang ingin ditampilkan oleh manusia. Sejak kecil, manusia membangun gambaran tentang siapa dirinya seharusnya. Menjadi orang baik, sabar, kuat, spiritual, tidak boleh marah, iri, lemah, atau egois. Citra diri ini dibentuk oleh keluarga, budaya, juga agama, serta kebutuhan-kebutuhan yang untuk diterima sebagai satu kenyataan bahwa itulah suatu kebaikan. Namun kehidupan batin tidak pernah sesederhana gambaran tersebut. Ketika kesadaran rasa yang muncul bertentangan dengan citra diri, kesadaran rasa itu tidak hilang. Ia terpinggirkan dulu, disangkal keberadaannya, dan disimpan di wilayah yang gelap, sehingga disitulah shadow terbentuk. Sastra Jendra memahami proses ini bukan sekedar sebagai fenomena psikologis, melainkan sebagai pola hidup. Manusia belajar menjadi seseorang, sembade, agar bisa bertahan dan diakui, tetapi seringkali harus membayar harga batin, yaitu menolak bagian dari dirinya sendiri. Nah, dalam bahasa sastra Jendra, shadow adalah kesadaran rasa yang tercerabut dari eling. Bukan karena salah, melainkan karena tidak diizinkan hadir. Nah, bayangan atau shadow ini bukan bagian diri yang jahat. Ia adalah energi batin yang tertekan oleh tuntutan untuk menjadi seharusnya. Karena tidak diberi ruang, ia muncul dalam bentuk yang tidak disadari. Kadang-kadang ledakan emosi, kecenderungan menghakimi, kelelahan batin, atau juga disebut sebagai kesalehan yang kering. Nah, Sastra Jendra melihat penderitaan manusia bukan berkesadaran rasa dari adanya sisi gelap, melainkan dari sikap memusuhi dirinya sendiri. Nah, karena itu tujuan laku batin itu bukan menghapus shadow tadi, melainkan mengembalikan pada kesadaran rasa yang terbuang agar menyatu lagi dengan kesadaran yang utuh. Rasa sing ora diwenehi papan bakal jedul dadi tumindak tanpa eling. Ada suatu tindakan yang tanpa eling. Pepeteng dudu dosa, nanging rasa sing ora diajak mulih. Sing katon becik durung mesti wis jujur marang batine. Jadi orang yang tampak baik itu belum tentu jujur terhadap batinnya sendiri. Nah, kasampurnan dudu ora duwe pepeteng, nanging pepeteng sing wis kesadaran. Jadi kesempurnaan itu bukannya tidak memiliki shadow, nanging suatu shadow yang sudah masuk dalam kesadaran. Nalika kesadaran rasa diterima, pepeteng ora maneh dadi panguwasa. Jadi kesadaran rasa ini lebih penting. Nah, ketika kesadaran rasa diakui tanpa dihakimi,
kemudian pepeteng kehilangan kuasa dan cahaya tidak perlu dipaksakan, ia akan hadir secara alami. Ya, shadow juga berkaitan langsung dengan benar dan salah. Nah, ini sering kita susah untuk menentukan ini benar apa salah. Nah, baik Jung maupun Sastro Jendro, shadow tidak bersifat moral. Ia muncul saat batin berkata, ini tidak boleh ada dalam diriku. Yang bekerja bukan etika, melainkan penolakan terhadap pengalaman batin. Nah, jika kesadaran rasa disadari, manusia dapat memilih laku yang tepat dengan sadar. Jika kesadaran rasa ditekan, justru tindakan yang keliru sering muncul tanpa disadari. Bener lan salah iku kanggo tumindak, dudu kanggo ngadili rasa. Rasa sing dianggep salah bakal golek dalan metu kanthi cara sing luwih ala. Tuh kadang-kadang muncul suasana yang lebih jelek kalau rasa itu dianggap salah, ya. Pepeteng ora njaluk dibenerake, mung njaluk disadari. Nah, itu. Jadi tidak minta dibenarkan, tapi minta disadari. Nah, benar dan salah baru relevan setelah kesadaran itu hadir. Jadi pepeteng sing disadari ora dadi dosa, nanging pepeteng sing ditolak bisa njalari tumindak dosa. Bisa orang berbuat dosa karena tidak kita akui itu pepeteng tadi, ya. Ironisnya, semakin keras seseorang menolak bayangannya demi tampak baik dan benar, ya ini pesona, ya, semakin rapuh kebaikan itu. Keutuhan tidak lahir dari kesempurnaan citra diri, melainkan dari keberanian untuk jujur pada batin sendiri. Dalam kesadaran itulah manusia bergerak menuju keutuhan, eling, ya, utuh dan bertanggung jawab atas laku hidupnya. Nah, pada fase inilah Kasepuhan Sastro Jendro berperan penting dalam membimbing pribadi-pribadi agar menjadi utuh. Keutuhan ini tidak dicapai dengan meniadakan sisi gelap loh, melainkan dengan menumbuhkan kemampuan batin untuk mengenali dan menimbang dengan kejernihan. Nah, dalam Sastro Jendro, benar dan salah tidak dipahami secara hitam putih, ya. Yang disebut benar bukan sekedar tidak salah. Yang salah bukan semata-mata tidak benar. Keduanya dipahami sebagai hasil dari kesadaran batin yang matang, bukan dari penghakiman yang kaku. Karena itu, pada ruang pikir atau ruang kognisi, ya, diperlukan upaya yang mempertajam nurani, nah, yakni kemampuan batin untuk menjatuhkan keputusan yang lahir dari rasa yang yakin, bukan dorongan ego, bukan kesadaran rasa yang takut-takut, ataupun tekanan norma-norma semata yang sering kita lihat, ya, norma-norma di dalam kehidupan dunia, ya. Maka laku lampah dalam Sastro Jendro itu bukanlah praktek untuk menyiksa diri atau menekan keinginan secara paksa. Laku lampah ini adalah latihan batin untuk menumbuhkan kepekaan nurani. Karena nurani itulah guru sejati yang membimbing manusia dalam menemukan sikap dan tindakannya. Ketika nurani terlatih, keputusan tidak lagi diambil karena takut dianggap salah, tetapi karena kesadaran yang yakin hasil kebenaran dari laku itu. Disitulah pribadi bergerak menuju keutuhan dari
eling, jujur, dan juga pada kesadaran rasa yang bertanggung jawab. Nah, sekali lagi, benar dan salah adalah wilayah moralitas nih. Kadang-kadang kita bicara spiritual masuk ke ranah moralitas. Jadi bukan wilayah spiritual yang dibicarakan karena benar dan salah ya. Moralitas berfungsi mengatur perilaku manusia agar kehidupan bersama dapat berjalan tertib. Itu moralitas. Namun ia tidak cukup untuk membawa manusia pada level kesadaran tinggi. Spiritualitas sebagaimana dipahami dalam ajaran Sastro Jendra tidak berhenti pada penilaian benar atau salah. Ia bergerak pada wilayah eling lan sadar. Tempat manusia belajar mengenali dorongan batinnya sebelum menjatuhkan tindakan. Dalam Sastro Jendra, jalan menuju kesadaran tidak ditempuh melalui penghakiman, melainkan melalui laku lampah, latihan hidup yang terus-menerus direnungkan untuk mengasah kepekaan batin. Laku ini bukan menyiksa diri, ya, bukan pula menekan keinginan secara paksa. Berpuasa, wah dipaksa, seolah-olah pemaksaan. Tidak. Melatih nurani agar mampu menjatuhkan keputusan dengan yakin. Ini kata yakin, ingat. Keputusan yang yakin bukan keputusan yang keras kepala, melainkan keputusan yang lahir dari batin yang jernih. Ketika rasa telah didengarkan, dipahami, dan disadari, disitulah keputusan keluar. Ya. Di titik inilah moralitas menemukan akarnya dalam spiritualitas. Tindakannya menjadi benar bukan karena takut salah, tetapi karena kesadaran telah hadir. Nah, kata yakin dalam sastra Jendra bukan sekedar percaya, apalagi pembenaran diri. Yakin adalah keteguhan batin yang lahir setelah rasa dan eling menyatu. Rasa dan eling yang menyatu. Nah, tentang makna yakin ini saya bahas lebih lanjut nanti ya. Karena di sanalah inti laku batin atau olah rasa kasepuhan Sastro Jendra yang sesungguhnya. Apa sih yakin itu? Nah, kalau bener lan salah iku wewengkoning laku, dudu wewengkoning eling. Ya. Spiritualitas ora diukur saka bener utawa salah, nanging saka sadar sadurunge tumindak. Saya sudah menyinggung di YouTube saya yang lama, kesadaran itu perlu direnungkan saat kita mengalami jeda, trigger, jeda, tindakan, respon. Nah, jeda ini perlu dipikirkan. Ya. Keputusan sing yakin lahir saka rasa sing wis dirungokake. Wani ngrungokke batin iku wiwitane kawicaksanan. Jadi kalau kita berani mendengarkan batin, itu sebetulnya permulaan kita itu masuk dalam kebijaksanaan. Ya, kawicaksanaan, ya. Yakin dudu keras hati, tadi sudah kita singgung. Nanging batin sing wis meneng. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Rahayu Sagung Dimati.